Halo semuanya, kita akan belajar mengenai tampilan dari Google Colab. Nah, file yang kita buat dengan menggunakan Google Colab ini biasa disebut juga sebagai notebook. Sama seperti jika kalian pernah menggunakan Jupyter Notebook, nah itu filenya juga disebut sebagai notebook. Formatnya adalah ini ya, IPYNB ini. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jika kalian membuat notebook dengan menggunakan Google Colab untuk pertama kali. Di bagian atas ini ada judul, kalian bisa klik ini ya. Nanti ada kursor, kalian bisa ganti judulnya. Tetapi kalian ganti judulnya yang ada di sini ya. Jangan kalian hapus juga yang ada .ipynb-nya ini. Karena ini adalah ekstensi filenya nanti. Kita ganti misalnya adalah halo gini ya. Kemudian tekan aja enter, maka judulnya akan langsung berubah. Kemudian di bawahnya sini ada beberapa menu bar ya. Ada file, misalnya kalian ingin membuka notebook gitu ya, atau menyimpan file notebook ini, kalian bisa ke menu file ini. Kemudian ada menu edit ya, ada menu view, ada insert. Nah, yang ingin saya tekankan kalian di sini ada namanya menu runtime. Runtime itu semacam mesin virtual yang ada di cloud ya, yang digunakan untuk menjalankan kode Python di dalam notebook ini. Jadi kalau kita ingin menjalankan kode Python di sini ya, kita perlu connect dulu dengan runtime. Dan di sebelahnya ada tools, help, dan di sini ada informasi kapan filenya di save gitu ya. Kalau di sini ada tulisan all change save karena saya belum mengetikkan apa-apa ya. Dari sebelah kanan atas ini ada komen, kalau kalian ingin memberikan komentar pada notebook ini. Ada juga share, kalau kalian ingin membagi notebook ini ke teman atau rekan kerja kalian. Atau kalian ingin bekerja beberapa orang misalnya dalam satu notebook yang sama, juga bisa. Kalian bisa melalui share ini. Kemudian di sini ada setting. Nah, setting ini digunakan untuk memberikan pengaturan pada tampilan Google Colab-nya. Contoh di sini ada theme atau tema ya. Kita bisa ubah misalnya kalian suka temanya yang dark. Kalian bisa pilih dark ya. Kemudian kalau kalian save, perhatikan tampilannya berubah jadi dark. Saya akan gunakan tema light ya, tema terang. Supaya nanti videonya juga cukup jelas ya. Kemudian di sini ada juga editor ya. Misalnya kalian ingin mengganti font size atau mengganti font family, macam-macam ya. Nah, untuk font size nanti juga saya akan besarkan menjadi 20 ya, supaya tulisannya di sini nanti lebih besar lagi. Jadi kelihatan di dalam video lebih jelas gitu ya. Nah, di sebelah setting ini ada email kita ya, Google account kita. Kemudian di bawahnya sini ada tulisan connect. Nah, toolbar connect ini digunakan untuk terkoneksi dengan runtime tadi, mesin virtual cloud-nya tadi ya. Nah, silakan kalian klik aja connect ini. Saya klik ya. Maka akan ada tulisan connecting. Artinya dia memproses notebook yang sedang kita kerjakan ini agar terkoneksi dengan runtime. Supaya kita bisa menjalankan kode Python di dalam notebook ini. Perhatikan sudah terconnected ya. Ada tanda centangnya ini. Kemudian di sebelahnya ada statusnya, ada RAM sama disk. Kemudian di sini ada hover datanya ya. Ada tulisan connected to Python 3. Nah, artinya kita sudah bisa menjalankan kode Python di sini. Di sebelahnya ada Gemini ya, atau Gemini. Kurang tahu juga saya penyebutannya di mana. Gemini ini adalah semacam AI-nya dari Google ya. Kalau kalian tahu ChatGPT, nah Gemini ini adalah ChatGPT-nya Google. Nah, kemudian di sebelah kiri, di sini ya, di bawah menu bar ini ada plus code, ada plus tag. Plus code ini digunakan untuk menambahkan sel kode. Sedangkan plus tag digunakan untuk menambahkan sel teks. Nah, sel itu yang mana? Ini namanya sel ya. Tempat kita mengetikkan kode ini namanya sel. Ini kita bisa ketikkan misalnya print. Halo, mesti print kan untuk menampilkan output ya. Nah, untuk menjalankan kode di dalam sel ini, kalian bisa klik tanda play di sini, ada tulisan run cell ini, atau kalian bisa juga tekan di keyboard kalian shift sama enter bersamaan. Saya sih biasanya menggunakan shift enter aja ya, supaya lebih fleksibel gitu. Kalau menekan-nekan di sini agak ribet aja kalau menurut saya sih.
Nah, perhatikan kode Python-nya udah dijalankan ya, muncul di sini tulisan halo. Nah, toolbar plus code ini kalau saya klik ya, dia akan menambahkan sel baru di bawahnya. Jadi kita bisa menjalankan sel-sel kode Python yang berbeda. Nah, plus tag ini menambahkan namanya sel text. Jadi di dalam notebook ini kita selain bisa menjalankan kode Python, kita juga bisa menulis teks gitu ya. Nah, selain dengan menggunakan dua toolbar ini, kita juga bisa menambahkan sel baru di dalam notebooknya langsung. Contohnya kalau kalian ke sini ya, ke batas antar sel ini, nah akan muncul tampilan di sini plus code, plus tag ini ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa tambahkan misalnya ingin tambahkan teks di atas ini, maka akan muncul sekarang sel teks yang baru di atasnya. Kalau kalian ingin menambahkan sel kode di bawahnya, kalian klik aja di antaranya sini, maka akan muncul sel kode yang baru. Nah, di sini kan kita bisa menambahkan teks. Nah, contoh saya akan tambahkan teks di atas ini. Kalian double klik aja sel teksnya, maka dia akan aktif seperti ini ya. Perhatikan di sini ada semacam editorial kecil untuk teks ya. Kemudian di atasnya sini ada beberapa toolbar, ada heading, ada bold, italic. Nah, kita akan coba satu persatu. Heading ini digunakan untuk memberikan judul. Kalau kalian klik beberapa kali dia akan muncul ya tanda pagar ini. Kalian bisa gunakan heading ini atau kalian bisa ketik manual juga nggak masalah sih. Misalnya saya ingin membuat judul gitu ya. Judul 1. Jadi saya ketik manual pagarnya. Sama aja dia dengan kita mengklik tombol yang ada di sini. Nah, selain heading tadi ya ada juga di sini adalah bold. Misalnya saya ingin membuat tulisan tebal. Contoh ini adalah kalimat gini ya. Oke. Ini saya blok, kemudian saya klik toolbar bold-nya. Perhatikan, nah dia akan menjadi tulisan tebal. Nah, di sebelah kanan ini ada hasil outputnya. Kalau kalian lihat ini akan menjadi hasil outputnya. Nah, kita contoh lagi misalnya ingin tulisannya miring. Bold-nya saya klik lagi supaya hilang ya. Kita ganti menjadi miring. Nah, perhatikan di sebelah kanan sini tulisannya menjadi miring. Atau kita ingin tulisan ini adalah menjadi kode. Ini ada kode ya, format Xcode. Perhatikan di sebelah kanan ini tulisannya menjadi kode. Kalau kode dia ada semacam bayangan coklat abu-abu ini ya. Bayangan abu-abu di belakangnya. Atau misalnya kalian ingin buat tulisan ini link, kalian masukkan link ya. Ya, kalian bisa masukkan link ke sini. Jadi gampang. Atau misalnya kalian ingin buat dia semacam quote ya. Nah, kalian bisa klik di sini ada namanya add block quote. Kalian bisa ketik quote-nya di sini. Tes 1 misalnya 2, 3 gini ya. Nanti kan di sebelah kanan sini quote-nya tampilannya seperti ini ya. Kalian juga bisa menambahkan misalnya numbering atau bullet ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, macam-macam lah. Kalian bisa klik dengan menggunakan toolbar ini. Nah, untuk menjalankan sel text ini sama seperti dengan menjalankan kode Python ini, kalian bisa tekan tombol Shift dan Enter di keyboard secara bersamaan, atau kalian tekan sel yang lain juga dia akan berubah langsung teksnya menjadi seperti ini. Nah, di setiap sel, kalau kalian klik selnya, ya, artinya ini adalah sel aktif kalau kalian klik ya, akan muncul semacam toolbar di sebelah kanannya ini. Perhatikan, di sini ada move up, move down, kemudian ada copy link, ada comment untuk memberikan komen. Nah, move out ini untuk menggeser selnya ke atas. Nah, perhatikan selnya geser ke atas. Kalau saya move down, maka selnya akan geser ke bawah. Kemudian link ini adalah untuk mengcopy link kalau ada link di dalam selnya. Kemudian comment untuk memberikan komen. Kemudian sini juga ada tombol setting. Kalau kalian klik akan masuk ke dalam setting lagi, sama seperti tombol di atas ini ya, sama juga. Kemudian di sini ada mirror cell. Jadi kalau kalian klik misalnya print halo ini, kemudian kalian klik mirror cell. Nah, kalian akan masuk ke dalam semacam pop-up gini, di mana kalian bisa mengetikkan kodenya di sini. Maka kode di selnya juga akan berubah. Misalnya di sini adalah tes gini ya. Perhatikan di sini juga berubah. Jadi semacam tempat mengedit tersendiri itulah ya. Nah, selain ini juga ada yang terakhir ini adalah delete cell. Delete cell ini digunakan untuk menghapus sel yang aktif ini. Misalnya saya delete cell ya, sel-sel yang kosong ini. Ups.
Nah, ini saya delete aja karena kosong ya, tidak ada apa-apanya. Nah, seperti ini. Oke, terakhir di sebelah kiri ini juga ada beberapa toolbar ya, ada table of content, find and replace, variable, dan sebagainya. Tabel of contents ini kalau kalian klik, maka akan muncul pop-up-nya. Perhatikan, setiap heading yang ada di dalam notebook-nya ini akan muncul di dalam table of content. Sebelumnya kita membuat heading namanya judul 1. Perhatikan ini ya. Nah, heading itu yang ada tanda pagarnya ini loh. Entah itu pagar 1 atau pagar 2 ya, atau seperti ini juga heading juga, sama juga. Nah, setiap heading seperti ini akan muncul di table of content. Contoh kita buat lagi nih, ini kan ada cell text. Kita buat heading lagi, misalnya heading 2 gini ya. Judul 2. Nah, perhatikan karena judul 2 ini adalah heading 2, ada 2 pagar, dia akan berada di bawah heading 1-nya ini. Nah, ini kan ada 1 pagar ya. Kalau saya buat lagi cell text di bawahnya, saya tulis di sini adalah judul 3. Judul 3 begini. Nah, perhatikan. Dia belum apa ya. Kita print aja, kita masukkan kode ya. Halo. Nah, perhatikan sekarang karena dia heading 1 lagi, ini kan 1 pagar ya. Maka dia akan berada di sejajar sama judul 1-nya. Karena judul 1 tadi heading 1 juga, ada 1 pagar. Nah, itu adalah table of content. Di bawahnya ada find and replace. Misalnya kalian ingin mencari kode Python atau mencari teks tertentu ya. Contohnya di sini saya cari fungsi print gitu ya. Kalau saya enter, nah di sini ada hasilnya di bawah ya, ada 2 fungsi print, ada print test sama print hello. Kalian bisa klik, dia akan langsung menuju sel yang aktif ya. Kemudian di sini juga ada variabel. Variabel ini tempat kalau kalian membuat variabel ya. Misalnya nih saya punya variabel X di sini sama dengan 12 gini ya. Kalau saya jalankan ini, perhatikan langsung muncul di sini nama variabelnya, tipe variabelnya, ukuran bentuk variabelnya. Meskipun saya hapus ya sel X ini, variabelnya akan tetap muncul di sini. Artinya kita bisa tetap memanggil X ini. Kalau saya ketik X di sini ya, kemudian saya jalankan selnya, nah, akan tetap muncul, akan tetap tersimpan di dalam notebooknya. Kemudian di sini ada secrets ya, kita tidak akan menggunakan ini selama pembelajaran. Kemudian di sini juga ada files. Nah, file ini adalah tempat directory atau manajemen file kita nanti. Nah, nanti ada di section tertentu kita akan belajar menggunakan file ini untuk terkoneksi dengan Google Drive kita. Jadi kita akan coba mengambil data dari Google Drive dan kita juga akan coba menyimpan data ke dalam Google Drive kita. Tetapi itu nanti di section tertentu ya. Oke, itu adalah mengenai tampilan Google Collaboratory atau Google Colab. Saya harapkan kalian sudah punya sedikit gambaran ya dan sudah sedikit familiar juga. Di video berikutnya kita akan belajar macam-macam library yang ada di dalam Google Colab yang sudah ada, di mana kita tinggal menggunakan saja library tersebut dan bagaimana cara menginstal library yang belum ada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.